Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program Siaran Ramadan. Setiap sore hari menemani Anda di waktu menjelang berbuka puasa. Nah, apa kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Kutai Timur? Semoga pada sore hari ini Anda bersama keluarga selalu bahagia, selalu sehat tentunya, karena lebih enak memang kalau sudah sehat ya, kita bisa berpuasa sambil tentunya sambil menunggu berbuka puasa. Nah, seperti biasa pemirsa PKTV dan pendengar Radio SKFM, bahwa acara kita pada siar kali ini ditemani oleh luar biasa. Kita pada hari ini kedatangan tamu dari, ya mungkin Anda sudah mengenal ya, dari Pondok Pesantren Didi Mangkuso. Beliau adalah Kiai Haji Sayyid Safarudin Latif Al-Madani. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita kehadiran Habib di sini. Mungkin setahun 2 tahun yang lalu kita ada dari Mangkuso, sekarang kembali lagi di tahun ini kita kehadiran beliau. Nah, beliau ingin menyampaikan tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu puasa memantapkan hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana puasa itu ternyata bisa menghubungkan kita ya dengan ketaatan kita dengan Allah, dan bagaimana hubungan dengan manusia di sekitar kita. Nah, sebelum kita tanya jawab nanti, maka sebelum seperti biasa kita dengarkan dulu prolog dari beliau. Nanti setelah itu baru kita nanti akan tanya jawab. Silakan Habib untuk bisa menyampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alamul ghuyub. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin para pendengar pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat karena rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita berjumpa lewat PKTV. Mudah-mudahan insya Allah akan membawa hikmah, berkah dan manfaat. Amin. Baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti untuk keselamatan kita di akhirat, insya Allah. Amin. Selanjutnya, keharibaan Rasulullah SAW kita kirimkan selawat Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena dengan berkat petunjuk beliaulah sehingga kita senantiasa berjalan di atas kebenaran, di atas kebaikan, dan mudah-mudahan dengan hal itu nanti insya Allah yang akan membawa kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini kita berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah pesawat pemburu amal ibadah mereka yang betul-betul melakukan amalia Ramadan itu imanan wahtisaban, disertai dengan iman dan penuh perhitungan. Ini akan menjadi pesawat pemburu dari amal-amal umat yang terdahulu. Karena oleh Allah semua umat itu sudah diberi fasilitas dan kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Umat terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
bentuk tubuh yang tinggi, besar, kekar, kuat, dan panjang umur. Sementara umat Muhammad itu kecil, lemah, loyo, dan pendek umur. Jadi fasilitas yang diberikan oleh umat terdahulu itu andai kata mau dibandingkan dengan umat yang ada sekarang ini, ketika masing-masing beramal, mereka kuat, mereka panjang umur, mereka kekar. Berarti ketika kita menggunakan tenaga kita umat Muhammad dan umur kita, maka kita jauh dari pahala mereka. Nah, oleh karena itu salah satu yang diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk menjadi pesawat pemburu mengejar pahala umat-umat terdahulu nanti di kemudian hari, insya Allah adalah puasa. Karena di dalam puasa ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, kelipatan 83 tahun. Siapa yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Adalah mereka yang betul-betul mempergunakan malam-malam puasa, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Insya Allah dia akan mendapatkan hikmah Lailatul Qadar, walaupun belum tentu dia mendapatkan tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau kita 10 tahun dikali 83 tahun, itu kelipatannya 83 tahun per satu kali Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 tahun berarti usia kita sudah sampai 830 tahun. Jadi kalau kita 20 tahun, usia kita sudah lebih 1600 tahun. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pesawat pemburu amal umat-umat yang terdahulu. Kemudian selanjutnya, dari hikmah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan akan datang untuk mengajak kita semakin dekat kepada Allah. Dengan adanya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan Ramadan, amalia-amalia Ramadan, di mana di malam hari kita tarawih. Di tarawih itu ada siraman kalbu. Kemudian di subuh hari ramai jamaah subuh. Setelah salat subuh ada lagi siraman. Di antaranya ada tilawah-tilawah. Di antaranya ada tadarus Al-Quran. Kemudian selanjutnya inilah hal yang akan mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping itu pula di dalam bulan suci Ramadan kita ini dianjurkan untuk tidak memperbanyak dosa terhadap sesama manusia. Kadang-kadang muncul, jangan bohong, ini Ramadan. Jangan fitnah, ini Ramadan. Jangan melakukan hal-hal terhadap sesama manusia, ini adalah Ramadan. Jadi Ramadan di samping mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus merajut tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya dengan mengurangi dosa kepada Allah dan mengurangi dosa terhadap sesama manusia. Malah kita dianjurkan untuk saling merangkul antara satu dengan yang lainnya, saling memaafkan antara satu dan yang lainnya apabila kita punya dosa, khilaf dan salah, sehingga insya Allah Ramadan akan membentuk kita sebagai manusia yang siap untuk masuk ke dalam surga karena dekatnya kepada Allah dan dekatnya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Ramadan ini akan membawa manfaat baik bagi kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini akan memberikan hikmah besar dalam rangka hablum minallah dan hablum minan nas, sehingga kita manusia sebagai human relation insya Allah akan semakin bagus hubungan kita dengan Allah, akan semakin mantap hubungan kita dengan sesama manusia. Maka tentu apa yang kita inginkan hidup di dunia, bahagia di dunia, selamat di akhirat, sebagai program jangka pendek dan jangka panjangnya manusia, itulah selalu kita ucapkan setiap saat menurut apa yang diajarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Program jangka pendek. Karena kita mau bahagia di dunia. Kenapa pendek?
karena ini adalah hidupnya mungkin paling 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun paling panjang. Pendek. Kemudian wafil akhirati hasanah, program jangka panjang. Kenapa panjang? Karena bukan ribuan tahun, jutaan, miliaran, triliunan tahun, tapi khalidina fiha, sudah kekal di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan ini, program jangka pendek kita bahagia hidup di dunia, program jangka panjang kita untuk selamat di akhirat, maka pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pemilik jagat raya ini, tentu seluruh yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta dengan baik karena hubungan kita baik kepada Allah, itu akan membawa berkah, dan Allah juga yang menjadi pemilik nanti dunia akhirat insyaallah. Maka tentu amalan-amalan kita insyaallah nanti dengan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia mantap, maka insyaallah dunia kita dapat, akhirat kita peroleh. Tapi ketika hubungan kita kepada Allah kita permantapkan, lalu rusak hubungan kita dengan sesama manusia, itu pun juga tidak menjamin akan kita masuk ke dalam surga nanti insya Allah. Sebaliknya juga seperti begitu. Kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, tapi hubungan kepada Allah rusak, itu pun kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa PKTV dimanapun berada pada hari ini, maka oleh karena itu, kita jangan pernah menyia-nyiakan keberadaan bulan suci Ramadan, sekaligus membawakan kita undangan untuk masuk surga. Dengan berbagai macam aturan-aturan yang dibawanya. Ketika kita tunduk untuk melakukan seluruh amalia-amalianya nanti insya Allah, Ramadan datang untuk mengundang kita menuju ke surga. Menghindar dari api neraka, Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan segala persiapannya untuk beribadah, untuk melakukan segala amaliannya, maka harramallahu jasadahu 'alan niran, akan diharamkan jasadnya terbakar api neraka. Maka tentu kalau diharamkan jasad kita terbakar api neraka, maka satu-satunya tempat untuk kita adalah surga. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengantar yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Semoga insya Allah dapat mengetuk hati nurani kita masing-masing untuk menghabiskan bulan Ramadan pada tahun ini dengan segala amal ibadahnya. Karena catatannya, insya Allah tahun depan Ramadan ada, tapi kita yang belum tentu ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Habib. Tadi disampaikan, mungkin pemirsa sudah mulai memahami bagaimana memanfaatkan Ramadan ini untuk menggali ya hubungan kita, hubungan baik kita dengan Allah maupun hubungan baik kita dengan manusia. Nah, ini sudah mulai paham mungkin pemirsa dengan prolog tadi. Saya kira ini sangat menarik sekali bagaimana Ramadan ini bisa kita manfaatkan benar-benar ya menjadi tiket kita untuk menjaga hubungan baik kita kepada manusia dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan seperti ini, Mbak Yai. Kenapa atau bagaimana memperkuat hablum minannas dan hablum minallah ini, memperkuat itu sehingga manusia atau muslim ini benar-benar bisa memanfaatkan di Ramadan ini? Terima kasih. Ini memang menjadi penting buat kita. Yeah. Sekali lagi saya katakan bahwa kita adalah human relation. Namun sebelumnya kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang punya tugas. Di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami sekali-sekali tidak menciptakan bangsa jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Ya, ini adalah tugas kita, kewajiban kita untuk melakukan pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk Allah. Yeah. Manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri.
Kenapa kita disuruh seperti begitu? Karena Allah sayang sama kita. Allah menginginkan kita untuk bahagia hidup di dunia. Kemudian Allah juga menginginkan kita untuk selamat nanti di hari kemudian, masuk ke dalam surga. Seperti keinginan kita semua. Nah, oleh karena itulah tidak ada jalan untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam pengantar yang saya akan sampaikan tadi, bahwa yang memiliki dunia itu adalah Allah. Kemudian yang menguasai akhirat itu ada Allah, Maliki Yaumiddin. Jadi ketika kita jauh dari sang pemilik, maka harapan kita mungkin sulit terwujud. Manusia yang butuh ya. Manusia yang butuh. Sama misalkan, ketika kita tidak rukun dengan pemilik rumah yang kita tempati, maka kita sulit untuk menikmati hidangan-hidangan dan kenikmatan yang ada di dalam rumah itu. Karena kenapa? Kita kontradiksi dengan pemiliknya. Nah, oleh karena itu puasa, tadi saya sampaikan, puasa mengantarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita dilatih untuk menahan lapar dahaga dan berbagai macam hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini puasa. Iya. Nah, latihan untuk menahan diri ini adalah sebuah bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, punya makanan tapi tidak bisa dicicipi, punya minuman tapi tidak bisa diambil sebagai obat dahaga, punya istri tapi tidak bisa mendekat secara merapat, Iya. punya berbagai macam kesempatan untuk berucap kata, tapi kita membatasinya dalam tanda kutip hal-hal tertentu karena khawatir jangan sampai bisa menggugurkan pahala puasa kita. Ini tentu akan mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan lapar dahaga pun kita rela. Karena kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menahan lapar pun dahaga. Kita lapar, kita capek. Ya. Kita loyo menahan lapar dahaga itu. Tapi kenapa kita ikhlas melakukannya? Demi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepadanya. Apakah itu wujud sebuah ketakwaan? Nah, dengan yang seperti begitu tadi, Al-Qur'an menjamin Al-Quran menjamin setelah kita melakukan puasa, tapi imanan wahtisaban, dengan iman itu, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita dan kita akan masuk orang-orang yang bertakwa. Seperti yang sering kita dengarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini menjadi simpul buat kita. Dalam berpuasa telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa? Tatakun. Jadi kalau tujuannya tatakun, berarti puasa itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Makanya mencapai ketakwaan ini melalui salat, maka kita harus pelihara berbagai macam hal. Kita harus pelihara berbagai macam hal. Bukan hanya lapar dahaga, tapi berbagai macam hal yang bisa merusak dan membatalkan puasa itu sendiri, sehingga hikmahnya pun kita tidak dapat. Seperti contoh, kita dilarang untuk mencaci saudara kita di bulan Ramadan, untuk melakukan sifatun mazmumah,
Sifat mazmumah itu adalah sifat-sifat yang tercela. Celah. Kita dilarang untuk melakukan hal yang seperti begini. Jadi puasa memanage hati kita untuk senantiasa berkata yang bagus, berucap yang jujur, berbicara yang lembut, jangan kasar. Tidak apa-apa tegas, tapi jangan kasar. Menyakiti orang. Iya, Menyakiti hati. menyakiti orang. Saya sering mengambil contoh seperti ini. Sebuah ilustrasi. Ya. Ketika Anda mau menghina seseorang, pahami dulu. Pahami dulu. Siapa yang Anda mau hina itu? Siapa yang menciptakannya? Orang yang Anda mau hina itu siapa yang menciptakan? Iya. Pasti kita sepakat. Allah Allah. yang menciptakan. Nah, perbandingannya seperti ini. Sebuah kue yang dihidangkan. Atau sepiring kue yang dihidangkan. Hati-hati mencela kue itu. Karena kalau kita cela kue itu, ini kue tidak bagus. Kenapa kuenya seperti begini? Tidak pantas kue seperti begini. Pertanyaannya, yang tersinggung siapa? Kuenya atau pembikinnya? Yang membuat. Yang membikin. Ya. Hah? Kuenya atau pembikinnya? Yang bikin kue. Yang bikin kue itu yang tersinggung. Terus kalau kita hina seorang, siapa yang tersinggung? Yang Orang itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Seperti kita semua ini. Tidak ada orang yang sempurna dengan kebaikannya. Tidak ada juga orang yang sempurna dengan keburukannya. Masing-masing punya kebaikan dan punya keburukan. Disinilah kita akan merajut tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, di mana di dalam puasa ini itu salah satu yang membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa adalah menghina orang, mengucilkan orang, yang memfitnah orang, membohongi orang, sehingga puasa itu berfungsi, puasa itu juga bertujuan untuk merajut tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Jadi berarti ketika hablum minallah bagus, hablum minannas bagus, itu yang ditimbulkan oleh hikmah puasa yang kita bagus, tentu insya Allah akan terwujud yang seperti begitu. Nah, minta maaf, saya mau menggarisbawahi karena di dalam bulan Ramadan ini tentu kita punya dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Ya, sementara dikatakan bahwa innama summiya ramadhanu ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Sesungguhnya Ramadan itu dikatakan Ramadan karena akan meremuk-remuk dosa, menghancur-hancurkan dosa. Dosa terhadap Allah. Jadi ketika kita bertaubat dan betul-betul beristighfar, makanya dianjurkan istighfar setiap saat. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Kita selalu beristighfar. Perbanyak istighfar supaya betul-betul dosa kita hancur di bulan suci Ramadan. Itu menyangkut mengenai masalah dosa terhadap Allah. Tapi tunggu dulu, dosa terhadap sesama manusia. Hablum minannas. Menyangkut masalah hablum minannas. Ini perlu. Makanya ketika kita bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini, memperbaiki saling memaafkan antara satu yang lainnya, itu adalah merupakan salah satu kunci untuk merajuk tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Terajutnya silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, maka secara otomatis persatuan akan menjadi kokoh. Makanya ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah dalam membina persatuan ini. Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kunu kaliyadaini wala takunu kal ainain. Jadilah kamu sama sifatnya kedua belah tangan, jangan pernah engkau menjadi sama sifatnya kedua belah mata. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, kunu kal yadaini wala takunu kal uzunain.
Jadilah kamu sama sifatnya kedua belah tangan, jangan pernah engkau menjadi sama sifatnya kedua belah telinga. Kenapa telinga dilarang oleh Rasulullah? Ada sifatnya yang tidak bagus, tidak semua ya. Ada sifatnya telinga yang tidak bagus. Iya, berarti apa itu kan? Ya, karena kalau semua sifatnya lebih baik tidak punya telinga. Kan seperti begitu. Apa sifatnya telinga yang tidak bagus? Kalau kiri sakit, yang kanan tidak pernah jenguk. Pernah nggak ada kita dengarkan telinga yang menjenguk sesamanya telinga? Ya. Filosofinya apa? Artinya kita harus saling memperhatikan. Telinga itu tidak pernah ada perhatian antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dicontohkan Rasulullah karena dia berjauhan. Ya. Kenapa tidak saling memperhatikan seperti begitu? Iya. Sehingga mengambil hikmah di masyarakat. Kalau ada orang masyarakat misalkan tidak memperhatikan tetangganya yang sudah sakit, anaknya menderita, sudah tidak makan, sementara dia hidup dalam kemewahan, tidak memperhatikan tetangganya, berarti dia bersifat seperti telinga. Ya. Ada tetangganya yang punya pekerjaan, yang mestinya dibantu, masih enak-enak tidur di rumahnya, berarti dia bersifat seperti telinga. Ya. Tidak mau turun tangan terhadap penderitaan. Sama dengan telinga. Walaupun kiri ini sakit, menderita, kanan urus urusanmu. Nah, beda ketika kita berpuasa. Saya hubungkan dengan puasa lagi. Iya. Di puasa itu melahirkan sikap kedermawanan. Bayangkan, satu saja contoh, derasnya kue di bulan Ramadan. Beda derasnya kue kalau bukan Ramadan. Iya. Deras mana? Banyak mana kue di bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Kenapa banyak di bulan Ramadan? Karena orang membuat kue bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk rumah keluarganya, bukan hanya untuk serumahnya, tapi dia bikin untuk tetangganya. Ya, dia bikin untuk umat Islam, dibawa ke masjid. Siapa yang datang ke masjid, insya Allah bisa makan kue di sana, bisa mencicipi es buah di sana, ya, bisa menikmati teh kopi di sana. Hari-hari biasa nggak ketemu? Hari-hari biasa di mana ditemu dengan seperti begitu. Jadi puasa ini membentuk kedermawanan seseorang, dan kedermawanan ini adalah salah satu ujung tombak daripada terjalinnya silaturahmi. Kepedulian seseorang. Termasuk juga zakat ya? Ya. Nah kan sebentar kalau kita misalkan mau hubungkan dengan zakatnya itu kalau zakat fitrahnya ada dan sebagainya. Karena itu wajib. Iya. Coba di bulan Ramadan seperti begitu membentuk orang jadi dermawan. Dermawan adalah saya katakan tadi ujung tombak terbidahnya silaturahmi. Telinga tidak saling memperhatikan. Yang kedua, kenapa Rasulullah melarang kita seperti mata? Karena mata itu ada sifatnya yang kurang bagus. Ada. Tidak semua juga. Apa sifat mata yang tidak bagus? Kalau kiri sakit, tidak senang kalau tidak pindah ke kanan. Nular ya? Nular. Penyakitnya mata itu adalah menularkan kekurangan kepada orang lain. Oh, iya. Orang lain juga ketular kan? Iya. Ketemu dengan siapa ditulari. Iya. Benar. Jadi artinya apa? Cuma dia yang kena penyakit. Cuma dia yang kena musibah. Berharap orang lain juga dikena. Itu penyakit mata. Nah puasa mengajarkan kita untuk membantu orang yang lemah. Bukan malah menularkan penyakit terhadap mereka yang kuat. Agar mereka menderita sama dengan penderitaan yang kita alami. Makanya la takunu kalainain. Jangan kamu sama sifatnya seperti kedua belah mata. Ini puasa membentuk kita seperti begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Kunu kaliyadaini. Jadilah sama sifatnya kedua belah tangan. Bagaimana dengan tangan? Lebih berjauhan dibanding dengan kedua telinga, dengan kedua tangan. Tapi tangan
ketika kiri gatal, kanan datang menggarut tanpa diundang. Ya, Ya, kanan yang gatal, kiri datang menggarut, tanpa diundang. dua-duanya garut. Apa namanya? Dua-duanya gatal, Gatal. saling menggarut satu sama lain. Coba, kepala yang gatal, kepala digarut tanpa diundang. Kaki ketusuk duri, Tangan yang tangan tampil mencabut sanduri, kemudian tangan membuang durinya. Tidak sampai di situ, kembali mengusap sang kaki. Bersabarlah kau saudaraku, duri yang menyakitimu telah kubuang jauh-jauh, dan saya datang untuk mengurangi penderitaanmu. luar biasa. Tangan. Makanya falsafah persatuan itu ada di tangan. Tangan itu punya 5 jari. Ada ibu jari yang dilambangkan sebagai tokoh masyarakat. Selalu gitu. Ya. Ada telunjuk yang dilambangkan sebagai cerdik cendekiawan, ahli. Ahli. Ada jari tengah yang paling tinggi posisinya yang dilambangkan sebagai pemerintah pengatur. Kemudian ada jari manis yang dilambangkan sebagai konglomerat orang kaya, kaya harta Kayak harta. orang. Kemudian jari kelingking yang dilambangkan sebagai masyarakat bawah, masyarakat biasa. Semuanya Coba, semuanya ini tidak boleh saling pandang enteng antara satu dengan yang lainnya. Harus kolaborasi, iya, harus kolaborasi terus, persatuan. bersatu terus. Ya. Terasa. Tadi ini adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Bentuknya paling pendek. Tapi kapan dia tampil? Pasti juara. Jempol ya. Jempol. Pasti juara. Nah, ketika kita mau melakukan aktivitas, misalkan ada sebilah parang, kita berniat untuk memotong sepotong kayu, misalkan, lalu kita melibatkan semua ini. Pokoknya masyarakat kecil ada, orang kaya ada, pemerintah hadir, terus cendekiawan itu mendukung, lalu didukung oleh tokoh masyarakat yang ada, maka insya Allah patah kayu itu baru bisa terlepas daripada pegangan ini. Tapi coba-coba keluarkan satu, keluarkan tokoh masyarakat, kira-kira bisa nggak terpotong kayunya? Atau keluarkan cendekiawan, bisa nggak terpotong? Ataukah pemerintah jangan dilibatkan? Tidak boleh tidak dilibatkan pemerintah. Bisa nggak terpotong tanpa pemerintah? Tidak. Ataukah orang kaya? Tidak bisa selesai tanpa orang kaya. Makanya hadir Khalifah Utsman. Di mana saja, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, orang kaya dibutuhkan. Masyarakat kecil tetap dibutuhkan. Ketika semuanya berkolaborasi, maka insya Allah persatuan dan kesatuan untuk melakukan apa perencanaan kita, apa renstra kita, maka insya Allah renovnya, rencana operasionalnya akan terwujud. Coba. Tapi ada pesan saya. Ini kan yang 4 ini masing-masing punya kelebihan dibanding dengan yang satu ini. Minta tolong, ketika ada kelebihan yang Anda dapatkan, tolong masyarakat kecil jangan dipandang enteng. Ini ingatan. Apakah Anda sebagai tokoh masyarakat, orang yang dituakan di tempat itu? Apakah Anda orang yang pernah malang melintang di berbagai macam lembaga pendidikan sehingga Anda bergelar orang cendekiawan, orang cerdas dan pintar sampai menjadi ulama misalkan? Apakah Anda sebagai orang yang dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai pemerintah? Atau Anda yang dimanahi oleh harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang punya banyak harta? Tolong masyarakat kecil jangan dipandang enteng. Karena masing-masing ini ada fungsi dan tujuannya. Karena ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat kecil untuk ketentraman negara ini, untuk ketentraman bangsa ini, di mana yang lainnya ini tidak mampu melakukan. Ada contoh, kalau telinga gatal,
telinga gatal. Masyarakat kecil berkata, tokoh masyarakat, cerdik cendekiawan, pemerintah, terus orang kaya di luar menunggu. Saya yang akan menyelesaikan persoalan yang ada di dalam. Coba sorong tokoh masyarakat masuk. Sorong orang cerdik cendekiawan tidak bisa. Pemerintah tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Masyarakat kecil yang datang menyelesaikan persoalan yang ada dialami oleh telinga yang ada di dalamnya. Maka dengan senang hati dia bekerja di dalam. Sampai semut yang mengganggu di dalam itu akan keluar dengan sendirinya. Akibat karena fungsi. Jadi ada juga pekerjaan-pekerjaan dalam membangun bangsa ini. Dalam membangun agama ini. Dalam membangun karakter kita ini. Ada fungsi masyarakat kecil yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak perlu abaikan, tidak bisa abaikan itu. Kemudian selanjutnya, dalam hikmah puasa itu sehingga kita bersatu seperti tangan ini. Tangan itu tahu diri. Ini banyak persoalan, Pak, yang ditimbulkan dari orang yang tidak tahu diri. Seperti apa? Iya kan? Banyak orang yang tidak tahu diri? Banyak sekali. Hah? Banyak orang yang tidak tahu diri. Ya, bukan dia yang ketua, dia berfungsi sebagai ketua. Iya kan? Bukan semestinya dia mengatur, dia yang mau mengatur. Iya kan? Itu bikin rusak itu. Itu yang bikin rusak itu. Ini bahaya nih, yang tidak isal ini, tidak tahu diri ini. Karena kelemahan tangan begitu ya. Iya. Selain tadi Justru itu kekuatan tangan. kekuatan. Kekuatan tangan itu dia tahu diri. Kanan tahu diri, kiri tahu diri. Nah, ini perlu diaplikasikan ini pada semua elemen ini tadi. 5 elemen masyarakat ini perlu tahu diri. Ketika kamu jadi kelingking, jangan mau berfungsi sebagai jari tengah. Dari tengah. Ketika kamu jadi jari tengah, jangan mau berfungsi sebagai ini. Artinya serba tahu. Begitu juga yang lainnya. Ini yang banyak merusak di daerah dan negara kita ini. Orang yang tidak tahu diri. Ya, sampai-sampai menggerakkan orang, melakukan ini, melakukan ini tanpa konfirmasi. Sebaiknya dulu konfirmasi dulu, ya, baru melakukan gerakan. Jangan gerakan dulu baru konfirmasi. Ini yang mengakibatkan banyak kerusakan karena tidak tahu diri. Jadi ketika mencontoh di tangan, maka tangan itu kanan tahu diri, kiri tahu diri, dalam fungsi yang berbeda. Dalam fungsi yang berbeda, ya. Coba. Kemudian kanan punya posisi tapi tetap membantu kiri. Kiri punya posisi yang lain tapi dia tahu diri. Ini kanan. Kalau kanan ngangkat ember tanpa diundang, kiri datang membantu. Orang-orang besar, pemerintah punya masalah, masyarakat terlibat, bersihkan selokan, bersihkan ini, bersihkan ini, bersihkan ini, biar pemerintahnya lebih senang. Itu tugas pemerintah, tapi masyarakat yang melakukan, tangan kiri yang berbuat. Ya, begitu juga tangan kiri. Ada gorong-gorong yang rusak, ada jalan yang rusak, yang dilewati oleh masyarakat. Pemerintah turun tangan, mana? Biar ku bantu. Coba. Dalam tugasnya berbeda. Tugasnya kanan setiap hari ke atas. Yang bagus-bagus, yang nilai-nilai, yang punya ini, itu tugas kanan. Tugas kiri ke bawah terus setiap hari. Yang jorok-jorok, yang busuk apa. Tapi pernah ke kiri angkat protes dan menyuruh kanan turun dari tahtanya untuk menggantikan posisinya? Tidak pernah, malah membantunya ketika kerepotan. Jadi saya sering mengatakan seperti begini, kalau ada misalkan pemerintah, ada apa yang kamu tidak suka, berikan informasi, suruh melakukan yang terbaik dulu. Jangan dirongrong. Karena kenapa? Kalau dirongrong ibaratkan orang yang disuruh manjat itu, satu tangannya berpegang, satu mau disuruh metik yang banyak, bagaimana mungkin? Ya mungkin. Ya, seperti begitu. Logikanya seperti begitu. Jadi ini tidak pernah menyuruh turun tahta. Malah membantu antara satu dengan yang lainnya. Ketika ini punya rezeki, misalkan contoh, pemiliknya mau beli jam tangan, maka tangan kanan ambil uang, tangan kanan kasih masuk di dompet, kasih masuk di kantong. Sampai di toko jam, tangan kanan yang pilih, tangan kanan yang ambil,
tangan kanan yang bayar. Sesampai di rumah, diikhlaskan di kiri. Dipakaikan ya. Diikhlaskan di kiri. Jadi seorang orang yang punya kuasa, punya apa dan lain sebagainya, ingat sasaranmu. Seorang pemerintah bantu masyarakat di bidang pembangunan, misalkan seorang cerdik cendekiawan tunjukkan masyarakat cara bertani yang bagus dari pertanian, cara nelayan yang bagus dari perikanan, cara pemerintah yang bagus dari bidang hukum dan lain sebagainya. Tunjukkan itu. Kemudian orang kaya, keluarkan zakatmu, keluar infakmu, keluarkan sedekahmu. Biar yang kuat ini, yang kecil yang ada di bawah ini senantiasa tahu diri untuk membantu mereka yang sudah dikasih fasilitas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaannya. Ini fungsi, dan itu bisa kita temukan dari fungsi daripada puasa. Untuk tadi ini saling menghargai, saling memahami antara satu dan yang lain, berkolaborasi sehingga persatuan dan kesatuan itu akan terwujud. Nah, berarti hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang ditimbulkan oleh manfaat dari puasa akan terbina. Kemudian hablum minannas yang juga ditimbulkan dari manfaat-manfaat dari puasa akan terbina. Maka insya Allah berarti hidup kita di dunia akan menjadi sejahtera. Karena kenapa? Kita dekat dengan Allah dan kita dengan sesama. Maka juga di akhirat kita akan selamat. Karena Allah yang akan memberikan jaminan itu. Seperti yang diucapkan Rasulullah di dalam hadisnya tadi, kita akan terbebas dari api neraka. Berarti tempat kita surga. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah mencintai kita. Cukup sangat Allah memahami kita dan menyayangi kita. Sehingga Allah menginginkan kita untuk hidup bahagia di dunia. Dan Allah pun menginginkan kita untuk nikmat nanti di surga. Terserah dari kita mau mengikuti atau bagaimana. Tapi kami berharap seluruh pemirsa yang mendengarkan kita berbicara pada hari ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa merapat dengan sesama manusia dengan merajut tali silaturahmi, agar supaya insya Allah kita sama-sama hidup bahagia di dunia dan kita juga sama-sama nanti masuk di dalam surga. Amin. Di hari kemudian insya Allah. Amin. Ya. Luar biasa, insyaallah apa yang disampaikan Mbak Yai tadi menjadi salah satu refleksi kita juga ya, pemirsa PKTV. Namun kita akan coba nanti lanjutkan acara siar kita, tapi kita akan berlihat atau mendengarkan pesan-pesan yang satu ini masih di siaran Ramadan. Baik pemirsa PKTV, masih bersama siaran Ramadan. Kita tadi sudah banyak membahas tentang puasa, memantapkan hablum minannas dan hablum minallah dan hablum minannas. Banyak hal yang dijelaskan dan ternyata luar biasa bahwa Ramadan ini kita membuat ya, bulan ini kita manfaatkan benar untuk bagaimana menjaga hubungan baik dengan manusia dan bagaimana hubungan baik dengan Allah. Tentunya tadi disampaikan dengan mengibaratkan ya seperti mata, telinga dan tangan ya. Filosofi itu sangat luar biasa ya. Saya saja sampai benar memang harus begitu. Jadi menjaga persatuan, bagaimana kita harus saling menghargai dan tahu diri tadi yang paling penting ya. Kalau masyarakat mesti harus butuh dengan penguasa juga butuh dengan orang yang kaya, orang kaya butuh dengan cendekiawan dan paling tidak dengan tokoh masyarakat. Semua lengkap. Ternyata itu filosofinya yang mesti harus kita pahami dan harus kita lakukan. Nah sekarang kembali lagi ke Pak Habib, hablum minallah dan hablum minannas itu mana yang didulukan? Yang hablum minallah atau hablum minannas? Oke, terima kasih banyak. Tentu karena kita ini adalah ciptaan Allah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang dahulu dan tidak dahulunya, mana yang dahulukan, sebenarnya ini harus paralel ini. Paralel. Ya. Karena sebenarnya di dalam ajaran mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu adalah hablum minannas. Ya, seperti misalkan kita disuruh sholat jamaah, itu hablum minannas. Hablum minannas. Ya. Kemudian
di awal pertama kali kita membuka ibadah, itu hablum minallah, Allahu Akbar. Itu tunggal Allah, maha besar, tidak ada yang lebih besar. Gunung kecil, dunia ini kecil, galaksi kecil dengan Allah. Makanya pernyataan kita Allahu Akbar. Lalu ibadah ini, sholat ini adalah sarana yang paling mendekatkan kita kepada Allah. Ditutup dengan mendoakan orang lain. Ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau kita pelajari secara sama. Di dalam beribadah diawali dengan membesarkan Allah, menyebutkan dan berkomitmen atas kebesaran Allah, dan ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya dipenuhi dengan doa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi pagi saya coba bahas itu di Masjid Al-Ikhlas. Bagaimana kita bisa melakukan hubungan baik kita kepada Allah dan juga hubungan baik kita kepada manusia? Kembalinya ke hati nurani. Kembalinya ke hati. Sebab kita mau sholat kita ini diterima oleh Allah. Nah, sementara mengawali semuanya itu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Kemudian niatnya itu di hati. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang ada orang yang berniat ketika berwudu itu niatnya di mulut. Pada saat itu. Pada saat berwudu. Niatnya di wudu, niat di mulut, bukan di hati. Padahal sesungguhnya niat itu di dalam hati. Nah, coba nawaitul wudu ali rabbil halasil asgari pada lihat. Kenapa kita niat sebelum wudu minta, misalkan ini contoh ya. Kenapa kita lakukan itu? Dalam hati. Ketika kita mau makan, kita cuci tangan kalau tidak pakai sendok. Ya enggak? Ketika kita terbangun dari tidur, kita kumur-kumur, kita cuci muka. Kenapa? Mau dibersihkan tangannya. Mau dibersihkan mulutnya. Mau dibersihkan ini wajahnya. Tapi di saat berwudu, kenapa diawali dengan niat? Karena bukan cuma tangan yang mau dicuci. Bukan cuma fisiknya tangan ini yang mau dicuci. Tapi juga sifat dari tangan ini mau dicuci. Jadi air membersihkan najisnya. Niat yang di dalam hati tadi ini itu membersihkan sifat-sifatnya yang jelek. Bukan hanya itu. Sebenarnya dari wudhu juga itu kita minta potensi tangan. Semoga dapat berfungsi dengan baik. Semoga apa yang dilakukan bisa berpenghasilan. Semoga. Itu sebenarnya hikmah dari wudhu itu. Iya. Termasuk kuping semua bisa mendengarkan dengan yang baik. baik-baik. Jadi semuanya kita cuci mulut. Bukan hanya seperti begitu. Malah saya kadang-kadang menambahkan seperti begini. Berdoalah ketika cuci tangan. Ya Allah, bersihkanlah tanganku ini dari berbagai macam dosa. Dan jagalah jangan sampai berdosa sampai duhur. Bercuci di wudu. Berdoalah, ya Allah, bersihkan tangan saya ini dari dosa. Dan jagalah jangan sampai berdosa sampai asar. Asar sampai maghrib. Maghrib sampai... Maka disitulah nanti akan ditemukan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam perbuatan yang keji dan munkar. Seperti begitu. Jadi kalau kita mau kolaborasikan niat itu kan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzur ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat poster tubuhmu yang besar kekar, kuat, juga wajahmu yang ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Kemudian tidak melihat tumpukan hartamu, jabatanmu, kursimu,
Ya, ataukah golongan darahmu yang biru? Tidak, tapi yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hatimu. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan tadi pertanyaannya antara Allah dengan manusia. Nah, ketika kita meminta untuk tidak berdosa, jangan berdosa ini tangan. Kita cuci tangan ini, berikut dosanya. Saya mau tanya, kalau tangan ini berdosa, akibatnya ke siapa? Ke manusia kan? Manusia. Kalau bibir ini berdosa, akibatnya ke siapa? Iya. Ya. Kalau pikiran ini berdosa, akibatnya ke siapa? Padahal tadi kita ini untuk melakukan pengabdian kepada Allah. La salata liman la wudu Allah. Tidak ada salat kalau tidak ada wudu. Untuk memperbaiki hubungan kepada Allah, karena ini adalah niat kita yang diterima oleh Allah. Sementara resiko daripada itu berakibat bahkan bukan hanya terhadap manusia, juga terhadap alam sekitar kita. Iya, Pengaruhnya. Jadi sebenarnya sinkron itu maksud tadi. Nah, kalau kita mau mana yang dulu kan kembali kepada ibadah. Awalnya adalah membesarkan Allah, akhirnya adalah mendoakan sesama manusia. Di dalamnya adalah mengajar kita untuk bagaimana memperbaiki sesama manusia, bagaimana mendoakan diri sendiri. Coba di dalam Al-Quran saja yang kita baca, yang tidak sah salat kita kalau tidak bisa baca. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami semua. Ya, tidak mengatakan ihdini, tunjukkan aku. Jadi rasa egoisme itu hilang. Kalau andai kata orang ngerti tentang apa yang dibacanya di dalam salat, maka tidak ada orang yang egois. Kenapa seperti begitu? Karena kita ini makhluk human relation, saya kembali, ibaratkan mata rantai. Satu yang terputus, semua tidak berfungsi. Ibaratkan kita naik mobil. Satu yang celaka, semua penumpang ikut celaka. Makanya ketika berdoa, doakanlah semua orang. Agar supaya kita ikut juga selamat. Jangan hanya egois untuk diri sendiri. Ya. Puasa membentuk kita seperti begitu. Bagaimana jangan egois, pikirkan orang lain. Makanya di dalam saat bulan Ramadan itu dikeluarkan zakat. Jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga orang lain. Ya, yang tidak mampu, yang tidak bisa. Nah, ketika kita sudah punya alur berpikir yang seperti begitu, kira-kira di mana kekurangan kita? Kira-kira di mana kita akan terjatuh? Dan kira-kira apakah semua program-program kita ini tidak bisa dicapai ketika kolaborasi ini dalam mengabdi kepada Allah dan di dalam merajut tali silaturahmi. Jadi saya pikir pemirsa yang ada di rumah, tidak ada kata lain. Agama kita tidak pernah menunjukkan sesuatu yang tidak bagus. Islam selamanya akan menggiring dan membawa kita ke arah yang kita kehendaki. Apakah itu menyangkut masalah duniawi? Apakah itu menyangkut mengenai masalah silaturahmi? Apakah itu menyangkut mengenai masalah pengelolaan alam dan lain-lain sebagainya? Insya Allah Islam senantiasa mengajak kita untuk menuju ke sana. Bahagia di dunia. Dan cita-cita terakhir kita untuk masuk ke dalam surga, lebih-lebih Islam akan mengantarkan dengan segala aturannya. Itu bertuntut. Karena kenapa? Allah menciptakan kita dari surga dan Allah akan mengundang kita kembali ke surga dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang ada di bawah Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka insya Allah hadirin para pemirsa, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali memperdekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali kita untuk merajut tali silaturahmi antara sesama manusia. Maka insya Allah nantikan rahmat Allah akan turun. Nantikan rahmat Allah akan turun di antara kita semua, yang akan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak insya Allah. Saya pikir ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan pembicaraan kami pada hari ini
insya Allah akan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Amin, insya amin. Allah. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti, insya Allah. Ya. Terima kasih. Sekalian doa. Ya. Oke. Nggih. Mari kita bersama-sama berdoa. Rasulullah bersabda, ini bagi yang mendengarkan ya, baik dia ada di studio ini maupun yang ada di depan televisi. Rasulullah bersabda, orang yang membaca doa dengan orang yang mengatakan amin akan berkongsi pahala doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi walaupun di depan televisi katakan saja amin, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan berkah dari doa ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Warhamhum kama rabbana shighara. Warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan wa rabbun ghafur ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi wa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kami berharap kepada semua pemirsa, mari kita semua membacakan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah dan kepada orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Saya Habib sudah banyak bercerita di sini, banyak memberikan manfaat bagi pemirsa PKTV dan pendengar Radio SKFM. Semoga selalu sehat, selalu panjang umur. Amin, amin. Pemirsa PKTV, demikian dialog kita di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Apa yang dikatakan narasumber tadi tentunya menjadi manfaat berkah semuanya ya. Kita akan ketemu lagi di siar esok hari. Saya Teguh Suarjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada siar esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Benar.